Mantap men. Iya. Mantap, gue nonton sampai selesai loh Pak. Kuat ya. Kuat gue loh. Woi, itu superhero lain itu selain DC dan Marvel. Benar-benar harus join ke Bumi Langit kayaknya. Harus Apakah market sekarang lebih suka film-film yang MCU garis keras, harus dipuji, harus dipuja-puja, atau gimana tuh? Wow. Nah, menurut lu sendiri di fase 4 ini lu puas nggak? I love you MCU ya sebenarnya ya. Benar. Saya I love cinta MCU. Betul. Betul sekali. Ya. Tapi jujur, jadi wajar sih kalau agak kurang menarik. Yang salahnya adalah kita yang kadang terlalu tinggi ekspektasi. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 43 It's Nothing But Movies. Kali ini gue kedatangan special guest lagi, content creator dan suka ngebahas teori-teori film, reaction, review film, tapi dari film-film pop culture dan juga khususnya DC dan Marvel. Dan ini adalah konten atau channel YouTube yang 11-12 lah sama BCU. So aja selamat datang Nofri Haryanto. Halo, thank you udah ngundang Kincir. Oke, ini dari Daily Screen ya berarti Yap, ya. Wow, ini konten-konten yang diproduksi kayaknya audiens Kincir juga relate ya. Tapi awal nge-YouTube tuh dari kapan sih, Nov? Kalau di YouTube sih mulai aktif tuh 2017 ya. Udah mulai itu jor-joran sambil kerja sambil buat konten. Mulai naik tuh di era-era setelah The Avengers kayak Infinity War lah tuh lumayan mulai naik. Hype-nya mulai naik, Avengers tuh pecah tuh Endgame. Tuh pecah, udah setelah itu lanjut fokus di MCU ya sampai sekarang. MCU, DC dan sekarang banyak juga superhero lain kan. Jadi makin banyak lah. Dapur makin ngebul lah. Amin, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya lumayan cepat lah. Subscriber sekarang udah berapa? Ya baru 200-an ya kalau sekarang. Lumayan banget lah, 200.000. 200-an tuh kayaknya kurang ribunya itu kayaknya. Ribunya kurang ribunya, iya ya. Tapi tadi lu bilang ngebahas tentang superhero lain selain Marvel dan juga DC. Tapi gue inget juga konten pertama lu awal-awal ngebahas superhero lain tuh. Masih inget nggak apa aja listnya? Jadi gue lisin kayak ada The Invisible, kemudian juga ada Shadow Man, Spawn, dan sekarang pun banyak ya selain dari DC Marvel tuh makin banyak. Siap men. Iya. Mantap, gue nonton sampai selesai loh Pak. Woi, itu superhero lain itu selain DC dan Marvel. Benar harus join ke Bumi Langit kayaknya. Harus join ke Bumi Langit. Kemarin nonton Sri Asih gak? Nonton. Menurut lo gimana Sri Asih tuh? Sri Asih permulaan yang bagus, menarik dan langkah yang bagus. Belum sempurna tapi ada calon-calon bakal epic nanti di akhir-akhir kayak gitu sih. Apa tuh calon-calon yang bakal epic di akhir-akhir? Kayaknya mereka punya enak ya orang Indonesia ya kayak bukan copy paste ya. Amati tiru modifikasi dari Marvel DC. Ya pecah ujung-ujungnya ada Avengers Endgame mereka sendiri nanti kan. Gue optimis sih. Tapi untuk sekarang untuk gue Sri Asih gue masih agak kurang puas. Ya dari fans mungkin terlalu banyak dipuja-puja jadi gue ambil sisi lain tuh. Jadi yang membangun lewat jalur kritik tuh. Faktor apa sih Nov yang menurut lu sendiri nih sudut pandang lu sendiri untuk mengkritik atau mereview sebuah film tuh faktor apa aja tuh yang harus dibahas? Kalau gue sih dari yang pertama adalah gue yang paling penting adalah ceritanya. Plot cerita tuh gimana mereka bentuk kerangka itu rapi nggak sih? Loncat-loncat nggak sih? Gue nggak suka tuh film tuh tiba-tiba di sini ada plot hole di tengah-tengah nyambung lagi. Kalau sinematografi ya so-so lah ya bisa lah mengimbangi scoring juga. Yang penting cerita sih itu yang paling penting. Jangan penonton pulang tuh udah kayak buang waktu percuma gitu. Perbedaannya apa sih kalau dari segi komunitas YouTube pertama kali lu nge-YouTube sama sekarang tuh? Apakah market sekarang lebih suka film-film yang MCU garis keras, harus dipuji, harus dipuja-puja, atau gimana tuh? Wow, MCU menurut gue sih dari channel YouTube ya, yang paling perbedaan adalah views ya. Views tuh jauh ya dari setelah pandemik dan sesudah pandemik tuh benar-benar orang tuh kebiasaan nonton bioskop tuh agak cenderung menurun sih, habit kulturnya tuh kayak turun karena banyak kayak aplikasi streaming, layanan streaming tuh banyak orang tuh sekarang Indonesia males lah nonton bioskop, nanti juga ada di live streaming gitu kan. Jadi ya kayaknya agak itu sih salah satu alasan kenapa dari view kita kurang, mungkin juga di bioskop juga kan agak kurang tuh penontonnya, cuman yang film-film horor viral aja tuh yang gede kan. Tapi kemarin film horor Indonesia lo akuin nggak berkembang pesat? Gue akuin sih untuk awal-awal, tapi udah mulai kesini tuh udah mulai turun lagi grafiknya tuh kualitasnya ya. Kalau awal-awal mungkin mereka punya waktu 2 tahunan ya pandemik ya. Benar. Jadi mereka punya revisi ini yang kurang syuting ulang. Itu yang buat bagus. Tapi sekarang udah main kuantitas tuh kejar tayang. Ayo cuan akhirnya ya menurun lagi tuh kalau gue lihat dari grafiknya. Ya apalagi kita juga tahu bahwa
metode marketingnya baru lagi nih ya dari 9,2 juta penonton sekian itu yang terbanyak di Indonesia. Terus ada strategi marketing extended version itu ya, yang kita ambil mungkin dari No Way Home ya seperti itu ya kan. Nah menurut lu tuh kayak strategi marketing yang extended version, terus versi lainnya dari film ini, terus ada tambahan 15 menit adegan apa, itu kayak gimana itu? Bahkan bakal bersinggung sama ceritanya nggak? Kalau gue sih udah mengalami sendiri ya, nggak ngaruh sama sekali ya. Gak ngaruh kan ya? Nggak ngaruh. Sama gue juga setuju sama lu. Gue setuju banget sih. Itu lebih ke pengen menambah ini ya, spare waktu untuk tayang mungkin di layar lebar atau di streaming untuk menarik audiens saja. Lagi-lagi strategi marketing, tapi menurut gue jangan dibiasain lah kayak gitu ya. Kurang menarik. Kurang menarik ya. Oke, ngomongin kurang menarik, belakangan ini juga baru-baru Marvel udah merilis beberapa film sebagai penutupnya Black Panther di fase 4 ya. Yap. Dan juga menurut gua pribadi ya, karena kualitas dari film-film MCU ya bisa dibilang menurun gitu dari fase 3-nya gitu ya. Dan banyak juga yang menilai bahwa MCU ini butuh karakter yang fresh gitu, karakter baru yang bisa menggantikan para Avengers yang sudah pensiun lah ibaratnya gitu. Nah menurut lu sendiri di fase 4 ini lu puas nggak? I love you MCU ya sebenarnya ya. Benar, Saya cinta MCU. Betul. Betul sekali. Ya. Tapi jujur kita harus ada yang benar-benar kita mengkritik ini universe jadi biar lebih maju lagi ke depannya. Menurut gua MCU tahun 2022 itu hambar ya. Banyak bener yang mereka tuh kayak kejar tayang. Jadi kayak Kevin Feige dan juga tim tuh berasa gue MCU loh, gue konten apapun gue cuman ngasih Groot goyang-goyang aja gitu pasti ditonton gitu kan. Oh, cuman gitu ngomong kan? I'm Groot. Iya cuman I'm Groot pasti ditonton. Jadi mereka tuh udah mikir cuan mulu ya. Lagi-lagi cuan balik-balik. Kuantitas kejar tayang dan lupa kualitas. Kerasa kan Kevin Feige sendiri bakal sekarang udah konfirmasi bahwa mereka mengakui di tahun 2022 tuh mereka turun kualitas dan berjanji di tahun 2023 bakal naikin kualitas. Artinya konsep yang kayak gini tuh nggak work dengan banyaknya, apalagi dengan layanan streaming yang mereka satuin sama satu timeline dengan film. Menurut gue tuh agak memecah konsentrasi penonton karena ada penonton yang pengen film tuh yang ya di bioskop aja gitu, nggak yang pengen di layanan streaming. Menurut gue agak terlalu banyak konten Marvel tahun ini sehingga menurut gue jadi menurun mereka. Bahkan di belakang layar pun CGI para pekerja-pekerja CGI dan sebagainya kan curhat besar-besaran kan di Twitter kemarin cepet viral. Mogok kerja dia. Mogok kerja karena kecapean. Ya, kejar tayang mulu jadi ya semoga kualitas MCU di 2023 tuh bisa naik biarlah filmnya tuh dikit cuman 4 atau 5 gitu yang penting mantap. Kalau gue pengen nanya ranking nih. Ini kayaknya lu kasih rating aja deh dari MCU fase 4 ya. Di tahun 2022 ini nih khususnya. Yang pertama nih lu kasih ratingnya. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di antara film-film 2023 Doctor Strange nggak sesuai ekspektasi tapi gue berani kasih nilai 8 ya. 8/10. Iya 8/10. Okay. Kenapa 8/10? Karena pertama Sam Raimi, yang kedua ya di antara tahun 2022 ini ya dia pantas di dapat nomor 8 karena ceritanya cukup rapi meskipun memang gak sesuai ekspektasi tapi masih bisa dinikmati lah. Ya, minus 2-nya mungkin harusnya judulnya Wanda and the Multiverse of Madness. Iya benar. Gitu ya. Mungkin lebih tepatnya gitu. Lebih tepat benar. Oke, yang kedua, Thor Love and Thunder. Oh, Thor Love and Thunder. Susah ya. Jangan kebayang-bayang pantatnya Thor gitu. Oh. Gue gak kebayang ini muka yang bocil yang di matahari. Oh iya jadi matahari. Iya. Gue kasih nilai ini deh. Thor 7/10 masih bisa dinikmati. Apa yang lo nikmatin dari komedinya Thor Love and Thunder? Wow, gue banyak yang gue nikmati, terutama kenarsisannya si Taika Waititi ya gue nikmati. Gue kalau Thor Love and Thunder gue nikmati yang justru di post credit scene si Love sama si Thor yang mulai mau ngebantai semuanya itu yang gue nikmati. Selebihnya sih ya so-so lah. So-so ya. Pantesan lu kasih nilai 7 ya. Yeah. Make sense lah ya kalau so-so. Oke. Next. Series Moon Knight. Moon Knight 85 dari 10. Wih. Lumayan. Paling tinggi nih. Gue suka Moon Knight karena vibe-nya kayak WandaVision di awal-awal. Setiap episode tuh kita pasti nebak nih bakal ngapain ya. Ngapain itu. Jadi ada banyak hal-hal yang plot twist itu benar-benar menarik sih. Yeah. Pengganti WandaVision gue suka soalnya. Next. Miss Marvel. Miss Marvel gue suka ceritanya cukup rapi dan ya teenagers ya seriesnya dan gue suka terutama juga ini fresh ya ceritanya jadi gue kasih 8 dari 10. 8 dari 10 oke. Meskipun memang di endingnya agak kejar-kejaran
Ya biasa penyakit MCU tuh selalu di episode terakhir mereka udah harus selesai tak potong udah. Oh iya benar. Nggak jelas Ya, jadi tetap 8. Oke, terakhir ya She-Hulk. She-Hulk gue udah buat konten di channel YouTube itu yang terburuk ya. Ranking di antara series Marvel tuh yang terburuk karena kelihatan banget Marvel tuh lagi coba-coba lah, banyak coba-coba. Work apa enggak ini ternyata ya ampas juga kan. Jadi gue kasih 6/10. Tapi kenapa? Komedinya jayus kah? Terlalu banyak ya loncat-loncat karena gue nggak suka sang karakter utama tuh berasa kayak karakter sampingan gak sih, kayak karakter pendukung. Ya. Bahkan juga karakternya tuh kayak kesannya tuh kayak nyari pacar mulu gitu. Jadi ya agak kurang terbangun karakternya, justru di ending-ending ya kayak munculnya karakter kayak Daredevil justru yang jadi menarik, justru pemeran utamanya tuh pun kayak hilang gitu aja sih. Iya, karena dia meng-highlight masalah-masalah yang ada di orang dewasa dengan masalah dia untuk mencari jodoh atau masalah-masalah ya keperempuanan lah ibaratnya gitu, dan tapi dikemasnya untuk anak-anak gitu ya. Kalau gak sih She-Hulk itu kayak kehilangan identitas. Di sisi lain dia tuh pengen ngungkapin kerennya tuh MCU di bidang hukum gitu kan. Betul. Terus di satu sisi dia tuh pengen ngangkat tentang kehidupan masyarakat biasa lah gitu, kayak individu biasa, sivil biasa. Tapi yang nggak banyak yang bikin deg-degan juga di bagian hukumnya, di bagian lainnya. Tapi lebih banyak ini ya kayak ngelihat anak-anak bocah lagi cari pacar mulu dari episode 1 sampai menjelang akhir gitu. Jadi kurang. Apa yang lu tangkap di endingnya She-Hulk? Menurut gue yang ditangkap di akhir dari She-Hulk adalah ini Marvel mau coba-coba buat film jelek. Karena si karakter utama sendiri masuk dan udah bilang kan, kok film gue jelek gitu. Skenario-nya jelek, dia ngakuin sendiri kan. Jadi ya udah gini, kalau kalian mau lihat film MCU jelek ya film series MCU jelek ya kayak gini. Iya benar sih. Oke, Wakanda Forever. Oh, Wakanda Forever itu ceritanya kuat, gue suka banget karena di antara yang rilis di 2022 gue suka Wakanda Forever. Meskipun untuk orang yang nggak ngikutin tuh kayak ngebacot doang kan, wah apaan sih? Tapi gue bener-bener ngefans sama Chadwick Boseman dan gimana pengembangan karakter Black Panther gue suka. Jadi gue kasih nilai 9/10 ya. Almost perfect itu kalau 9/10 kan. Gokil sih. Emang kalau film tentang tribute ya Wakanda Forever udah paling bagus sih untuk MCU ya gitu ya. Maksudnya dia cocok. Gue suka juga Ryan Coogler kan yang ini nggak direct. Rapi ceritanya rapi. Iya. Walaupun awal-awal ada sedikit dragging ya. Iya pasti. Awal-awal ya, dan kita juga berharap kan Chadwick Boseman bakalan ada terus kan di setiap film-filmnya gitu, di setiap film Black Panther. Ternyata harus digantikan dengan Shuri, dan itu membuat kolom komentar Anda pastinya kan bergejolak ya. Kenapa Black Panther Shuri dilihatnya kok kayak cotton bud jalan gitu-gitu ya. Maksudnya banyak komen-komen netizen gitu kayak gitu loh. Jadinya plus minus lah, pasti harus ada yang dikorbankan, harus ada yang diproduksi secara baik gitu ya. Gue rangkum dari rating lu tadi berarti under 7 lah ya. Maksudnya under 8 dan 7 lah, dan berarti masih so-so banget gitu di MCU fase 4 kalau dibandingin sama Avengers Endgame atau Infinity War, pastinya kan jauh lebih baik lah ya dibanding fase sekarang. Apa solusi dari lu sendiri untuk nantinya di fase kelima MCU ini punya proyek yang baik dibanding fase keempat? Kalau belajar dari fase awal 4 ini kayak mereka lagi cari-cari ini ya kayak pondasi gitu ya. Jadi wajar sih kalau agak kurang menarik. Yang salahnya adalah kita yang kadang terlalu tinggi ekspektasi karena udah nonton Avengers Endgame yang segitunya. Tiba-tiba jeblos langsung dari ke series. Jadi ya salah di kita juga penonton yang kadang ekspektasi kita tuh terlalu berlebihan pengen setara sama Avengers Endgame yang semua hero-nya ngumpul. Kadang beberapa penonton tuh mereka nggak mau nonton terlalu banyak film ya nggak sih? Kalau belajar dari kesuksesan fase 1 sampai 3 itu kan selalu di film mulu kan. Jadi jarak waktunya pun setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang ini kan tiap bulan kita kadang nonton kontennya Marvel. Jadi ya agak ada kejenuhan lah mungkin ya. Jadi belajar dari situ Marvel kedepannya lu harus bener-bener kualitas yang diutamain, kuantitas pun jangan terlalu kebanyakan juga. Yang penting tetap relate dengan fans-fans ini. Fansnya kan udah mulai gede nih fans Marvel. Dulu mungkin bocil ya fans Marvel. Tapi sekarang udah mulai gede, udah mulai beranjak. Ya tahu lah dengan tentang cinema experience mereka tuh tahu lah gimana. Jadi sekarang MCU lebih general ya marketnya, nggak kayak dulu lagi ya. Gue setuju sih. Kalau dulu kan bocil-bocil terus ya. Yang komen-komen head gitu kan, dibanding-banding lah sama DC segala macam. Sekarang justru lebih general lagi kan. Tapi lu suka nggak sih sama special presentation kayak Werewolf by Night, terus
Guardians of the Galaxy Holiday Special gitu yang baru-baru ini rilis? Dibilang suka, iya suka. Sekedar untuk tontonan minggu pagi aja gue kalau menurut gue kalau untuk special presentation. Tapi untuk harus apa nggak nonton, enggak sih menurut gue. Karena ini kayak project idealisnya Marvel, mereka nggak mau ambil resiko mungkin atau mau ngambil jalan pintas, mau ngenalin kayak Werewolf by Night. Mereka nggak mau budget begede, udah tok jadikan film pendek kayak gini udah. Menurut gue ya agak kurang niat ya untuk special presentation, jadi kurang ya menurut saya. Kalau kita ngomongin tentang DC nih, Nov, baru-baru ini juga ada film Black Adam dan juga nantinya akan ada ramai juga diperbincangkan Shazam Fury of Gods ya. Geser dikit ke DC, menurut lu DC, lu excited gak sih sama universe-nya ini Batman? The Batman gue suka karena ini tuh berbeda. Karena selama ini kalau nggak salah di Batman sejak tahun 1889 sampai 2017 Justice League, itu penggambaran Bruce Wayne tuh kayak ya kayak James Bond lah kayak gitu, kayak door dengan pemainan digitalisasi canggih gitu. Tapi mereka lupa kalau Batman tuh kan sebenarnya detektif yang handal, kayak memang benar-benar detektif yang keren, hebat, dan sisi itu dari tahun 80-an sampai sekarang tuh hilang. Jadi dengan hadirnya Matt Reeves ini ngembangun The Batman versi humanis, versi yang lebih villainnya biasa aja gitu, nggak mulu-mulu tiba-tiba lawan Joker langsung gitu kan. Jadi gue sih optimis dengan universe-nya Matt Reeves karena ini kayak 11-12 sama yang Nolan ya. Tapi lo setuju gak sih kalau Joker itu adalah villain terbaik di semua jagat superhero? Nggak tahu ya, enggak ya, karena banyak ya villain-villain bagus ya. Tapi kalau Joker tuh memang identik dengan Batman. Kalau ada The Batman harus ada Joker kayak itu. Itu yang harus dirubah sih sebenarnya menurut gue. Kenapa harus di Batman gitu? Banyak loh kayak villain lain gitu. Iya. Tapi Joker kan ada Foliado tuh yang kedua, yang Joaquin Phoenix yang kedua kan mau keluar tuh kan nama Lady Gaga, dia konsepnya musikal. Menurut lo universe-nya si Batman ini sama standalone movie si Joker ini tuh bakalan kayak gimana sih? Ya, kalau itu gimana ya? Joaquin Pasti Phoenix ya? Joaquin Phoenix dong. Tapi gue bener-bener penasaran sama Barry Keoghan juga karena dari mereka kan biasa di situ, gak tahu, gue bingung, mereka selalu ngebangun di Joker mulu gitu ya. Tapi Barry Keoghan cukup menarik untuk ditunggu, tapi dibilang perlu apa nggak perlu ya sebenarnya nggak juga perlu sih. Nggak perlu juga. Nggak terlalu perlu. Mending angkat villain lain sebenarnya. Oke, kalau ngomongin tentang DC Extended Universe, kira-kira karakter apa yang nantinya bakal dieksplor menurut lo sendiri? Di sisi gue optimis ya, karena dari perubahan nama, merubah gonjang-ganjing yang di atas itu kan, merubah pengurusnya itu gue makin optimis. Apalagi mereka udah ngerubah nama juga jadi DC Universe, kayak semangat aja dengar gitu ya. Gue juga salah satu fans DC gitu ya, nggak cuma fans Marvel. Ada dua nih, ada fans DC sama satu lagi fans Zack Snyder. Gue di tengah-tengah dia. Gue nggak ikut karena fans Zack Snyder terlalu banyak. Sebenarnya yang banyak tuh bukan fans DC, Pak. Fans Zack Snyder, iya, mereka sangat memuja-muja Justice League. Gue nggak ikutan. Tapi emang kalau boleh kritik ya, kalau gue yaudahlah, dengan kayak pembuktian dari The Batman yang nggak ada ikut campur tangan dari Zack Snyder, udah cuman lumayan ya. Udah waktunya ninggalin Zack Snyder lah untuk masa depan yang lebih bagus gitu. Dan nanti ada James Gunn kan yang sebagai ya ibaratnya Kevin Feige-nya gitu. Menurut lo sendiri James Gunn cocok nggak nih megang DC? Cocok ya untuk kalau DC-nya pengen niru-niru Marvel, lebih cerah, gembira, kayaknya James Gunn cocok. Yang mana itu bukan DC banget sih. Iya. Mungkin mereka mau ngubah identitas tapi tetap kayak yang dibuat sama James Gunn, Suicide Squad udah lumayan lah. Bisa diterima fans Marvel, bisa diterima fans DC, nggak ada yang ribut-ributan, jadi ya cukup menarik untuk nunggu karya-karya dari James Gunn. Gue juga nunggu banget sih bakal kayak apa tuh ya DC ya. Kalau Black Adam gimana ya? Black Adam kemarin nonton kan? Nonton pasti, gue suka. Gimana tuh Black Adam? Lu suka nggak? Black Adam cukup antusias karena ini proyek yang benar-benar niat menurut gue, karena si aktor utama juga udah ngebangun ini dari film Shazam yang pertama ya. Jadi ini kayak gue menurut gue ini anti-hero yang sebenarnya anti-hero gitu loh. Jadi nggak ada yang terlalu menye-menye dan terlalu cerah. Menurut gue tetaplah di situ kayak gini di jalurnya, nggak usah ngikutin yang sebelah. Jadi yang sebelah siapa? Mungkin Bumi Langit ya, Bumi Langit, Satria Dewa gitu. Masa Bumi Langit? Masa di sini ngikutin Bumi Langit ngapain dia? Siapa tahu ya, makanya desperasi. Oh iya benar-benar. Iya, jadi menurut gue
antusias sih dengan new era dari DC. Ya, new era ya. Ya new era, dia bilang new era. Meskipun nggak nendang-nendang juga, tapi kedepannya menurut gue makin optimis lah. Tapi gimana mau new eranya DC atau generasi emasnya di sini mau lebih bagus lagi kalau misalkan The Flash, Aquaman 2, Shazam, Batgirl tuh di cancel. Wah. Kayaknya DC mikirin budget juga kali ya. Jadi kalau ngeluarin gini Tapi enggak. kayak udah diproduksi kan, maksudnya udah setengah jalan juga tuh kan. Dan The Flash diundur karena Ezra Miller-nya tuh bandel banget kan. Itu gimana tuh? Udah badung ya kan. Ezra Miller itu sumber konten juga loh. Jadi nggak apa-apa lah, cuan-cuan lagi ya. Tapi menurut gue sih ya mungkin langkah tepat untuk mikirin keuntungan sih nggak apa-apa dimundurin di 2023. Tapi juga gontok-gontokan sama MCU juga loh. Yeah. Banyak film-film keren di MCU di tahun 2023. Menurut gue ya kita tunggu aja karena udah kelewat juga kan. Sebenarnya disayangkan kenapa harus diundur. Padahal filmnya udah jadi, tapi ya sudah kita lihat dari kualitas mereka ala-ala new era ini lumayan menjanjikan. Fans-fans di kolom komentar Instagram pun agak antusias sama DC Universe. Ya. Dan pasti kalau misalnya kita ngomongin tentang DC, balik lagi. Nanti ada lagi yang bandingin sama Marvel kan. Kayaknya dua studio ini tuh emang selalu clash lah ibaratnya. Yeah, benar. Nah begitu juga dengan Bumi Langit yang tadi udah diobrolin sama kita di awal ya. Dan ada karakter Gundala, Sri Asih. Pasti penonton-penonton yang udah kenal sama karakter-karakter MCU, karakter-karakter DC itu justru ngebandinginnya sama mereka lagi tuh. Misalkan ntar ada universe lain atau enggak dari Satria Dewa kah atau dari negara mana, dibandinginnya benchmarknya Marvel sama DC lagi gitu ya. Kebanyakan kayak gitu kan, kayak Namor aja baru rilis langsung dibandingin sama Aquaman ya kan, kayak gitu-gitu tuh bener. Rata-rata kayak gitu kan. Temen menurut lu masalah gak sih kalau kita ngebanding-bandingin kayak gitu? Menurut gue fans boleh, fandom boleh, tapi jangan terlalu keras gitu loh. Karena semakin perusahaan-perusahaan IP ini tuh bersaing, kita tuh makin banyak tontonan gitu, makin banyak ngelihat, wah gue mau nonton ini ya, gue mau nonton DC, Marvel, gue mau nonton Bumi Langit. Jadi jangan anti juga nonton DC. Kalau mentang-mentang lu fans Marvel, lu anti nonton DC, padahal film tersebut bagus gitu. Jadi ya menurut gue jangan terlalu mengkotak-kotakan lah ya. Ngomongin tentang membanding-bandingkan sebuah film nih, Avatar The Way of Water kan baru mau rilis ya bentar lagi dan trailernya juga udah tayang. Lagi-lagi kita akan membandingkannya dengan Avatar yang pertama dari James Cameron. Gimana tuh? Lu excited gak sih sama Avatar yang kedua ini? Cukup excited ya, tapi gue agak skeptis untuk persaingan mereka sama filmnya sendiri yang pertama karena agak susah ya kayaknya nyaingin yang pertama. Iya ya, bener ya, setuju. Bener. Meskipun kualitasnya keren banget yang ini dan juga rencananya kan bakal dibuat sampai ke 5 ya, sampai tahun 2028 kabarnya ya. Wah, serius? Iya katanya dari Avatar yang 2, 3, 4, 5 tuh bener-bener jauh, panjang berpart-part. Jadi jangan kecewa ntar mungkin di ending-ending film The Way of Water ada beberapa yang gak selesai ceritanya karena memang bakal dilanjutin di 2 tahun, setahun selanjutnya kayak gitu. Jadi menarik sih Avatar juga, lu harus nonton di IMAX dan atau di bioskop yang layar gede gitu. Iya. Jadi ini proyek panjang berarti ya? Proyek panjang si James Cameron ini. Wah, berarti si James Cameron awalnya bikin Avatar dengan segala macam eksperimennya dia ngerender berapa ratus jam itu sebenarnya untuk satu film doang tuh ya. Iya benar. Sekarang dia akan bikin 4 film lagi dan pastinya dia akan memecahkan rekor apa lagi nih yang gue tunggu-tunggu sebenarnya dari James Cameron itu. Bahkan dia ngerender yang The Way of Water tuh 13 tahun loh, Pak. 13 tahun. Karena tertunda 13 tahun kan. Anjing. 13 tahun. Kan dari tahun 2009 baru rilis lagi yang kedua di tahun 2022 kan ya. Buset, 13 lumayan lama. tahun. 13 tahun lebih ya, kurang lebih ya. Itu awas loh kalau jelek loh ya, James Cameron. Iya. Dia kan hidup cari makannya di Avatar doang tuh di James Cameron. Iya. Sama bikin ini robot yang dia bakal nyelam ke dalam tuh. Palung Mariana. Nyelam ke dalam tuh James Cameron tuh kerjaannya dia tuh. Bikin kayak gitu tuh ya. Aduh, James Cameron emang gila sih, dia breaking. Cari yang susah ya. Iya, dia selalu break the record lah ya. Tapi kalau si Transformer Rise of Beast terus Indiana Jones 5, Hunger Games, lu tertarik gak sih untuk nonton ini? Tertarik lumayan ya karena universe lain Marvel DC. Kadang kita bosan sama Marvel DC kan. Jadi Transformer Rise of Beast menurut gue lumayan menarik. Keren trailernya ya. Keren karena ini kan setelah prequel apa sequel dari Bumblebee kan. Iya, prequel. Masih didebatin loh prequel karena gue buat konten ini prequel loh guys, tapi bang sequel dulu rame tuh komentar. Oh gitu. Iya Lagi-lagi bertengkar mereka ya. Ya masih berdebat. Ya terserah pokoknya mau sequel apa prequel, tapi gue cukup suka dengan universe Transformer sekarang setelah yang kelima ya, yang Michael Bay ya.
karena udah mulai jenuh ya, ini udah 4-5 tuh gue ini mau kemana sih universe ini kayak gitu. Udah kayak berasa bosan gitu. Tapi setelah Bumblebee, Haley Steinfeld dengan pesonanya itu jadi udah balik ke era-era biasa meskipun nggak secanggih yang Michael Bay. Tapi gue suka dengan film ini dan gue optimis sih, menarik. Ini kayak ngeriset ulang universe ini kayak. Iya, dan di situ adegan-adegan si Transformer-nya tuh nggak lepas ya dari adegan ciri khasnya mereka. Final battle-nya ada di trailer kan itu semuanya kan. Maksudnya ada di spill dikit-dikit kan ledakan-ledakannya, wah itu eksplosif sih menurut gue. Gue juga bakal nunggu-nunggu nih Transformer apakah bagus apa enggak. Cuman kalau Indiana Jones 5 lumayan tapi kayaknya ya kayak gitu aja ya ceritanya. Lumayan tapi nggak terlalu antusias. Tapi ini kayak jadi penutup yang manis untuk Harrison Ford untuk kan yang kelima ini yang terakhir. Jadi gue harus nonton juga sih film ini. Iya, Indiana Jones ya. Film legend tuh ya. Film legend. Tapi ya emang gitu, waktunya nggak berjalan lambat ya di sana ya, kayak masih di masa lalu gitu. Guardians of the Galaxy 3. Guardians of the Galaxy 3 karena ini film terakhir dan kabarnya juga masterpiece dari James Gunn sebelum meninggalkan Marvel. Meninggalkan nggak ya? Iya. Nggak tahu, ntar juga ada film lagi. Misteri kayaknya. Ya, menurut gue lumayan wajib ditunggu karena gue bener-bener agak gimana yang mereka ngebentuk, kabarnya kan si Rocket Raccoon bakal meninggal gitu di film itu. Jadi gue antusias aja nunggu, dan juga kehadiran Gamora itu gimana sih mereka munculinnya. Apakah sesimpel T'Challa dan Prince T'Challa di film Wakanda Forever yang sesimpel itu, sejelek itu jalan ceritanya, tapi gue penasaran dengan munculnya Gamora sama kematian dari Rocket Raccoon kalau teori itu benar. Iya, karena kan Guardians of the Galaxy 3 juga akan mereveal gimana latar belakangnya si Rocket Raccoon ini kan katanya ya. Background story-nya kayak gimana segala macam. Godam. Kaget ya Pak, tiba-tiba diserang ke sana ya. Meskipun pertanyaan gue agak ngerender dulu tadi, tapi Godam menurut gue optimis. Dari cincinnya tuh kayaknya bakal menarik. Dan semoga Godam tuh benar-benar memperbaiki apa yang kurang dari Gundala Sriasi. Oh ya, oke. Gue optimis sih karena ada waktu banyak kan untuk buat Godam ini, untuk belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Agak beda sih sama live action versi komik karena tapi tetap sopir truk, tapi tetap ya identitasnya tetap sama kayak di komik, tapi di sini kayak lebih beda, lebih ya supaya ada peningkatan lah. Jangan harus sama kayak bener-bener plek dari adaptasi ke komik. Dan menurut gue tepat sih dengan gaya kayak gitu. Dengan Chico Jericho cepat ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sebenarnya sih Yan. Kalau untuk proyek superhero tadi kan kita udah ngomong tuh di 2022 ya, dan 2023 lu excited sama proyek-proyeknya Marvel. Kira-kira nggak nih? Kira-kira aja ya. Ada nggak yang bakalan jadi fenomena global kayak No Way Home, film-film Marvel? Ini gue sebutin nih. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Volume 3, The Marvels, Aquaman and the Lost Kingdom, Shazam Fury of Gods, The Flash, dan juga Kraven the Hunter. Kira-kira film apa yang bakalan jadi fenomena global kayak No Way Home? Kalau menyaingi No Way Home gue gak tahu ya, karena mereka No Way Home curang ya, kalau ngambil yang sebelum-sebelumnya agak curang ya, nggak bisa di compare ya. Tapi kalau untuk yang hadir di 2023 gue optimis sebagai film-film dari Marvel DC yang pembuka cerita mereka. Kayak kalau untuk Ant-Man Quantumania ini kan pembuka dari multiverse saga di mana kita bakal lihat dari Kang, dan gue optimis dengan film ini. Jadi gue milih Ant-Man and the Wasp: Quantumania karena itu bakal ceritain panjang ceritanya nanti sampai Kang Dynasty dan sebagainya. Kalau untuk DC gue optimis dengan The Flash karena ya ini kan mengeksplor multiverse, jadi banyak, apalagi ada Batman Keaton di situ, ada Batman Bale, ada banyak lah pokoknya. Gue optimis dengan The Flash kalau dari DC. Oke. Mungkin kemungkinan besar Guardians of the Galaxy kali ya. Iya, boleh. Karena di special holiday kemarin kan antusiasmenya tinggi tuh. Iya, benar-benar. Lumayan kan ya? Lumayan. Oke. Terakhir, World Cup jagoan lu siapa? No. Oh, gue jagoin Jepang ya karena mereka bawa kekuatan anime mereka ya. Tapi Jepang udah kalah. Tapi ya kalah kemarin, aduh. Oke. Kalau kalah nih, misalkan sekarang kan udah ada Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Portugal, Maroko yang baru menang semalam. Kira-kira siapa yang bakal menang? Wah, gue susah ya. Gue milih Brazil. Main aman deh gue. Brazil Ya, boleh? Brazil ya? Boleh. Karena joget-joget. Karena joget ya. Jadi kalau misalkan Brazil menang, nanti kita akan tagih Rian joget-joget di Daily Screen. Iya. Oke, thank you banget ya Rian ya. Rian kan tuh, Novrian. Nofri, Mas Norvi Haryanto. Terima kasih banyak dari Daily Screen sudah ditemani saya ngobrol-ngobrol di hari ini. Mic saya sampai jatuh nih ya. Terima kasih banyak, sebuah kehormatan bisa ngobrol bareng Mas Nofri ya. Sama-sama. Jadi kita hari ini ngebahas podcastnya lumayan ya, ada sedikit di pinggir jurang tapi nggak masalah ya. Semoga nggak kapok gue ajakin podcast lagi ya. Siap.
Jadi itu dia podcast kita hari ini. Teman-teman semua, gimana komentarnya dengan kondisi Marvel sekarang dan juga DC sekarang? Kalau kalian punya komentar, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, kira-kira siapa yang bakal jadi guest star di Breakdown Bros Podcast minggu depan? Tulis juga di kolom komentar. Nofri pamit, Mandika pamit, Daily Scream juga pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!